dan terus fokus untuk belajar fisika. Kali ini kita akan mempelajari mengenai bab pengukuran. Sebelumnya, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan pengukuran? Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan suatu alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Pada bab pengukuran, kita akan mempelajari beberapa pokok bahasan. Yang pertama, besaran, satuan, dan dimensi. Yang kedua, penggunaan alat ukur dan penulisan hasil pengukuran. Yang ketiga, notasi ilmiah dan angka penting. Ya, berikut ini adalah tujuan pembelajaran dalam bab pengukuran. Langsung saja kita masuk ke pokok bahasan pertama, yaitu besaran, satuan, dan dimensi. Pernahkah kalian melihat pohon yang sangat tinggi? Bagaimanakah cara yang mudah untuk mengetahui ketinggian pohon tersebut? Apakah kita harus memanjat pohon lalu mengukurnya dengan meteran dari atas? Jangan, itu terlalu berbahaya. Kita bisa memperkirakan ketinggian pohon dengan menggunakan penggaris. Pertama, kalian letakkanlah penggaris di depan pohon. Pastikan bayangan antara ujung penggaris dan ujung pohon saling berhimpitan. Jika ketinggian pohon kita namakan H1, jarak bayangan pohon kita namakan X1, panjang penggaris kita namakan H2, dan jarak bayangan penggaris kita namakan X2. Pohon, penggaris, dan bayangan keduanya membentuk dua buah segitiga yang berbeda ukuran, namun saling berhimpit. Kita bisa memperkirakan ketinggian pohon menggunakan rumus kesebangunan matematika. Kalian sudah pernah mempelajarinya saat di bangku SMP, di mana H1 per X1 sama dengan H2 per X2. H1 sama dengan X1 dikali H2 per X2. Jika diketahui panjang penggaris 30 cm, panjang bayangan penggaris 40 cm, dan panjang bayangan pohon 600 cm. Jika dihitung, maka ketinggian pohon H1 adalah 450 cm atau 4,5 meter. Wah, ternyata tinggi pohon itu 4,5 meter. Tinggi juga ya. Tinggi termasuk ke dalam besaran panjang, dan 4,5 merupakan nilai dari pengukuran, dan meter sebagai satuan dari besaran panjang. Tahukah kalian apa itu besaran dan apa itu satuan? Besaran adalah sifat atau karakteristik dari suatu objek yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contoh dari besaran yaitu besaran waktu, besaran massa, dan besaran panjang. Sedangkan satuan adalah perbandingan di dalam pengukuran yang digunakan untuk menyatakan ukuran suatu besaran. Contoh satuan yaitu sekon, meter, dan kilogram. Perlu kalian ketahui bahwa tidak semua besaran memiliki satuan. Contohnya, koefisien gesek yang dilambangkan dengan mu, indeks bias yang dilambangkan dengan n kecil. Besaran dikategorikan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang dapat menjelaskan besaran lain, sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Besaran pokok terdiri dari 7 besaran dan berikut merupakan satuan berdasarkan satuan sistem internasional. Besaran panjang, satuannya meter, dimensinya L. Besaran waktu, satuannya sekon, dimensinya T. Dan massa, satuannya kilogram, dimensinya M. Besaran suhu memiliki satuan Kelvin, dimensinya theta. Kuat arus memiliki satuan ampere, dimensinya I. Intensitas cahaya memiliki satuan kandela, dimensinya J.
Jumlah zat memiliki satuan mol dimensinya N. Berikut merupakan contoh-contoh dari besaran turunan. Perhatikan kolom rumus. Terlihat bahwa besaran turunan didapatkan dari operasi hitung antara besaran-besaran pokok. Contohnya besaran kelajuan memiliki rumus hasil bagi antara jarak yang merupakan besaran panjang dengan besaran waktu. Satuan dari kelajuan yaitu meter per sekon. Meter merupakan satuan dari besaran panjang, sedangkan sekon merupakan satuan dari besaran waktu. Besaran pokok memiliki dimensi. Dimensi adalah cara penulisan suatu besaran dengan menggunakan simbol atau lambang. Apa sih fungsi dari dimensi? Dengan melakukan analisis dimensi besaran pokok, kita bisa mengetahui kebenaran suatu rumus atau persamaan. Dan kita bisa mengetahui kesetaraan antara dua besaran turunan yang terlihat berbeda. Kebenaran rumus dengan analisis dimensi. Dimensi besaran turunan diperoleh dengan cara menjabarkan dimensi besaran pokok yang menyusunnya. Kita sudah pelajari bahwa besaran kelajuan didapatkan dari jarak dibagi waktu. Dimensinya L dikali T pangkat minus 1. L merupakan dimensi dari besaran panjang dan T merupakan dimensi dari besaran waktu. Jika yang ditanya adalah jarak, apakah benar jarak merupakan hasil perkalian antara kelajuan dengan waktu? Mari kita analisis dimensi besaran jarak. Jarak memiliki dimensi L, dan kelajuan memiliki dimensi L, T pangkat minus 1, dan waktu memiliki dimensi T. L sama dengan L kali T pangkat minus 1 dikali T. T min 1 dicoret dengan T, sehingga hasil akhirnya L sama dengan L. Berarti benar ya bahwa rumus jarak didapatkan dari hasil perkalian kelajuan dengan waktu. Mengetahui kesetaraan dua besaran turunan dengan analisis dimensi. Contohnya, besaran usaha dan besaran energi kinetik. Keduanya akan kalian pelajari pada bab usaha dan energi. Jika dilihat dari rumus, keduanya amat berbeda, tetapi saat kita analisis dimensinya, keduanya memiliki dimensi yang sama, yaitu M, L pangkat 2, T pangkat minus 2. Dapat dikatakan bahwa kedua besaran turunan adalah setara. Untuk memahami lebih lanjut mengenai dimensi besaran, ayo kerjakan latihan berikut ini di buku tugasmu. Cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat. Terima kasih.